Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Wiku Wirawiri Kopi. Bisnis, ngopi, ngaji, dakwah, konsep. Malam ini sebenarnya lagi gabut ya. Kalau bahasanya anak muda gabut. Ada sebuah pikiran yang muncul di dalam benak ini. Begitu narik itu kan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr walayalin ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr. Ketarik. Ternyata tafakur dia di sendiri. Me time-nya tuh tafakur Mengenai perbuatan manusia. Apa sebenarnya hakikat tujuan dari perbuatan ini? Coba kita nanti sharing kepada teman-teman Sohibul Iman yang kita temui pada malam ini. Mudah-mudahan sharing ini bisa memberikan sebuah gambaran. Apakah perlu juga kita mendapatkan sebuah jawaban atas sebuah pertanyaan tadi? Apa tujuan atas perbuatan kita? Kita coba. Bagaimana sih sebenarnya mindset ibadah maksudnya. Tujuannya itu sebenarnya yang apa sih? Seperti kita ikhtiar kan ya? Iya. Kita ikhtiar cari nafkah itu tujuannya ibadah. apa? Iya. Ikhtiar, Iya, ibadah, Iya. dapatnya rezeki, Iya. apa dapatnya yang lain yang Ya. kita harapkan. Kan gitu. Nah itu Nah. bagus nih pemikirannya. Nah Gitu. gimana Kang? Bagus tuh. Terus? Digali tuh Kang Irwan. Kasih Mau pencerahan mendakapi dari apa nih? pertanyaan itu. Oh ini buat Jawaban. konten nanti. Kalau dibilang pencerahan jadi keder. Oh, Oke, pendapat ya. Biar ringan. Pendapat antum gimana pendapat antum? Pak Irwan. Tapi ada cari nafkah yang nggak bernilai ibadah kan. Juga belajar nggak nilai ibadah. Ada juga. Iya. Artinya apa? Dengan kesadaran kita mau beribadah 24 jam kita ini juga tidur pun ibadah gitu. Tetapi dengan kesadaran kita mau ibadah. Sehingga kalau nggak ada kesadaran mau beribadah itu ya nggak ada nilai ibadahnya. Dapatnya ya mungkin duit doang, ilmu doang, capek doang. Wah itu Kang Wiku dari Pak Irwan. Gimana Pak Topan? Gimana Pak Topan? Ayo ini sambil ngopi faedah ini. Oh Mas Topan gimana Mas Topan pendapatnya nih? Bagus juga itu. Itu juga apa akan ketemu tuh bab yang bahas itu. Mas Topan gimana pendapatnya? Itu nanti mau ngapain sih hari-hari Saya ini? sih Sat, gini Sat. Memang kan dasarnya manusia diciptakan kan untuk beribadah. Semua kegiatan kita selama 24 jam itu memang hakikinya sebenarnya bisa bernilai ibadah atau enggak. Yang bisa dinilai ibadah karena memang pertama niat beribadah, terus yang kedua kan ikutin syariat Rasul, syariat Islam. Caranya dari Rasul, ikutin cara Rasul gimana sih cari nafkah yang benar. Untuk supaya kita itu selalu bernilai ibadah ya kembali lagi sadar dulu, niatnya dulu. Niatkan dulu ibadah sesuai dengan syariat itu aja. Sesimpel itu menurut saya. Ya simpel aja ya betulnya. Kalau Ustadz Irwan, Ustadz Arif. Terkait apa yang kita lakukan itu bernilai ibadah itu sebenarnya kalau bagi saya pribadi bahwa itu adalah pilihan. Artinya pilihannya itu dalam pilihan itu maksudnya seperti ini. Apabila kita berdasarkan niat lagi karena ibadah itu berdasarkan dari niat. Kalau niatnya itu tidak berlandaskan Islam, ya otomatis Gagal. apa yang kita harapkan cuma dunia gitu. Jadi kalau menurut saya
apapun yang kita lakukan kalau kita niat karena Allah dan ada informasi sebelumnya maklum asabiko bahwa 24 jam ternyata itu bisa bernilai ibadah kalau kita kalau kita terhubung dengan syariat Islam maksudnya gitu ya. Iya. Jadi ya kembali lagi bahwa kita harus tahu bahwa segala sesuatu yang kita lakukan itu jika diniatkan untuk ibadah pasti akan bernilai ibadah. Tapi kalau tidak, biasanya makanya pelajari dulu Islam secara itu, insya Allah 24 jam yang kita lakukan itu pasti bernilai ibadah. Benar. Mungkin sementara itu dari saya. Ngobrolin itu memang akhirnya penting, Kang. Kenapa? Karena memang kita ini terbiasa lakukan, kerjakan tanpa ada tahu ini pahala atau enggak. Kadang-kadang ya udah kelar baru ngomongin iya berpahala bang enggak ya. Diawali dengan pertanyaan kan gini, kita ini ibadah itu tujuannya apa kan gitu ya. Ibadah itu tujuannya apa. Nah, sebelum menjawab itu kan ibadah itu harus dibedah. Ibadahnya itu sendiri apa. Jadi ibadah itu kan asal dari kalimatnya abid, hamba. Jadi artinya kalau kita punya Tuhan ya kita ini adalah yang menghamba kepada Tuhan. Kalau bahasa manusianya itu budak lah. Saya akhirnya milik si tuannya. Maka Tuhan nyuruh apa ya saya akan ikut Tuhan. Ya, nerima. Nah, itu menjadi hambanya itu begitu. Nah, kalau kaitan kepada dalil dikatakan wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun, ya kecuali kita tuh menghamba, bertuhan kepada Allah. Bahasa hari ini ya ibadahan. Maka harus dijelaskan juga ibadahnya apa. Setelah kita menghamba ya artinya pada hakikatnya menghamba terhadap Tuhannya. Tapi dalam kegiatan kita tuh yang disebut menghamba ini apa? Akhirnya akan menyurut kepada jangan-jangan yang disebut menghamba itu ya sholat saja. Nah gitu. Pada umumnya hari ini kan yang disebut ibadah akhirnya sholat ya zakat ya puasa ya haji. Rukun Islam lah itu. Akhirnya kan begitu. Padahal ternyata enggak. Kalau dikatakan itu saja bertolak belakang dengan ayat tadi. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun itu berarti 24 jam loh sehari itu harus ibadah. Bingung nanti. Sehingga nanti bisa diterjemahkan gini. Ngapain atuh kerja? Dan disuruhnya juga ibadah. Kalau ibadah artinya sholat, maka sholat 24 jam. Kalau diartikan yang 5 perkara atau 4 lah, karena yang satunya harus apa? Manis atau ilai sabila. Harus haji itu kan harus mampu. Nah ini apa coba? 4 perkara inilah yang dibuat dalam 24 jam. Apa nggak repot? Dan nggak ditulis lagi di situ tidur. Jangan-jangan tidur adalah jarimah. Tidur adalah kriminal kepada Allah. Ayo, bingung kan? Nah, makanya agar seiring dengan 24 jam apa illa liya'budun itu akhirnya semua aktivitas itu bisa bernilai ibadah. Nah, itu. Dengan tujuannya apa? Nah, gitu. Nah, mulai ibadah itu akhirnya ada yang 3 dimensi itu. Ada urusan manusia dengan dirinya, yaitu tentang akhlak, makan, minum, pakaian. Ada urusan manusia dengan Tuhannya, langsung ubudiyah disebutnya, sholat, puasa. Ada urusan manusia dengan sesama, dengan interaksi alam semesta. Bagaimana dia memperlakukan temannya. Temannya itu ada laki-laki, ada perempuan. Bagaimana dia dengan saudara. Akhirnya hubungan yang ketiga ini yang paling banyak. Kalau bahasa dimensi ya dimensi 3 lah ya. Nah ini ada dimensi ketiga. Dari kegiatan manusia itu juga yang bisa bernilai ibadah. Kalau 1, 2, dan 3 tadi dihukumi 24 jam kena. Misalkan interaksi dengan alam semesta, ya akhirnya bergaul, ngegibah gini, ngopai. Nah, itu akhirnya akan masuk. Nah, terus di dalam ibadah itu apa yang harus dicapai? Ridwanullah. Nah, tujuan itu adalah ridwanullah. Akhirnya ibadah yang 3 perkara tadi harus berridwanullah gitu. Bahasa Arabnya tujuan itu kan goyah.
harus bergoyah ridwanullah, bertujuan kepada Allah. Ini tujuan kepada Allah tuh harus syaratnya apa? Kalau sadar kan, sadar mengakui kan gitu, bahwa Allah tuh Tuhanku, berakidah, akhirnya berakidah Islam. Bahwa kita ini nggak tahu apa-apa, perilaku kita ini duduk bagaimana, makan bagaimana, minum bagaimana, tidur bagaimana, memperlakukan si bebek bagaimana, memperlakukan anak bagaimana, memperlakukan tetangga bagaimana, memperlakukan teman-teman alumni dan mantan bagaimana. Hanya muncullah di situ apa, idrok, keterhubungan sebelum goyah, sebelum tujuannya ridwanullah. Akhirnya ada apa? Ada proses. Proses inilah yang disebutnya adalah idroksilatullah. Apa yang ada di dalam idroksilatullah adalah ketundukan syariat. Jadi idroksilatullah itu diawali dengan saya sadar aku ini makhluk yang lemah, ada Tuhanku yang maha disebut ajali. Lemahnya manusia tuh harus sampai ke dasar lemah. Artinya tuh kita ini yang nggak bisa apa-apa. Pada hakikatnya manusia itu nggak tahu apa-apa dan nggak bisa apa-apa. Sampai Allah ngasih tahu apa-apa dan membisakan apa-apa. Kalimatnya la haula wala quwata illa billah. Nah, akhirnya tuh kita tuh lemah. Kalau sudah kita nggak tahu apa-apa dan ada Allah yang bisa apa-apa, tahu apa-apa, akhirnya ketika Allah ngasih tahu, layak nggak kita nentang Allah? Akhirnya ngait kepada sami'na wa ata'na. Bukan sami'na wa asoina. Itu di Al-Quran juga tuh. Ada memang orang-orang kafir Quraisy yang munafik juga yang ngomongnya sami'na wa asoina. Nah, tapi kita nih sami'na wa ata'na, mendengar dan saya tunduk, ikut. Nah, apa? Ya perintah dan larangan Allah. Perintah larangan Allah ini yang kita kenal syariat hari ini. Perintah larangan Allah tuh artinya tuh begini. Orang yang tidak tahu dikasih perintah, ambil obeng, megangnya begini, cucukkan, lo salah, jangan yang itu, yang plus. Nah gitu, obengnya tuh yang plus, kan satu nyuruh, satu larang. Nah itu gara-gara ada suruhan dan ada larangan, akhirnya orang yang tadi kerja nggak tahu apa-apa jadi bener nggak kerjanya? Jadi bener karena disuruh. Bukan yang gitu, yang plus, yang plus. Nah itu ambil itu perintah. Masukkan. Diputar ke kiri, lain ke kiri, jangan. Larangan bukan? Larangan. Putar ke kanan sambil ditekan, ada perintah. Akhirnya dia ngikut. Karena dia mengikuti larangan Allah dan mengikuti perintahnya. Kalau bahasa yang tadi itu kepala bengkel, dari orang yang datang nggak tahu apa-apa, akhirnya ngikutin. Jadi benar nggak? Ngebongkar busi, ngebongkar barang, jadi benar. Maka syariat itu kedudukannya sebetulnya kalau sudah paham hakikat manusia nggak tahu apa-apa, Allah tahu apa-apa, akhirnya syariat. Jadi di dalam idroksilatullah, tahu aku ini makhluk yang lemah, tidak tahu apa-apa, ada Allahku yang tahu apa-apa, ketika ada perintah, ada larangan, tunduk. Makanya di dalam idroksilatullah ada ketundukan kepada syariat. Yang tadi sampaikan, yang tadi. Nah itu menyusunnya begitu. Setelah tunduk begitu, mau ngapain? Berharap, yaitu goyah, berharap mendapatkan ridho Allah. Ya ridho Allah tuh disebutnya apa? Pahala. Kan gitu. Allah nggak ridho pasti dapat dosa. Loh di dunianya saya nggak boleh menang duit? Boleh. Itu yang disebutnya goyah maksudiyah atau disebut kimah. Sehingga nanti kalau jualan kimahnya apa? Kimahnya madiyah. Memang nyari untung. Ya boleh nggak 1.000? Ya kalau menurut beliau ini memang untung kok 1.000. Ini air saya, udah 1.000 cukup saya. Ya boleh saja. Tapi kan madiyah, nggak bisa 1.000 itu adalah nolong, nggak bisa. Beliau madiyah jualan dengan harga 1.000. Urusan beliau mau itu murah atau mahal. Yang pasti madiyah. Nah gitu kan. Akhirnya jualan kimahnya madiyah. Tapi kalau narik ke ibadah harus apa? Goyahnya ridwanullah. Ketika melaksanakan tunduk syariat Allah. Makanya kimah itu ada madiyah, insaniyah, khuluqiyah, apalagi ilahiyah, khuluqiyah sama ilahiyah atau ruhiyah. 4 kimah. Madiyah ya akhirnya yang jual beli,
diupah. Kalau insania ya tolong menolong, qimah itu qimahnya. Terus ada lagi ada khuluqiyah, baik buruk akhlak. Ada ruhiyah, ketuhanan. Jadi sholat itu ruhiyah qimahnya. Maka ketika sholat itu qimahnya itu uluhiyah. Pengen dapat roh, spirit kan gitu. Tapi nggak jadi apa-apa akhirnya sholatnya, nggak akan jadi ibadah ketika tidak ada idrok silatubillah, nggak ada ketundukan syariat, dan tidak ada goyah karena Allah. Nah itu ibadah, Kang. Jadi ibadah tuh kalau udah dikatakan demikian apa? Ya apapun akhirnya ibadah. Me time. Tapi bisa juga ternyata pengen me time sendirian. Ternyata si ayah itu me time kemana? Bawa panci. Tapi Masya Allah diniatkan dari rumah, ya Allah, saya ini manusia kena dengan rasa bosan, pengen menyendiri, ya Allah. Nongkrongnya di danau, ditarik, lempar ikan mancing. Kan? Begitu dilemparkan ditarik. Ini panjang berapa? Diukur, sekian meter habisnya. Ini bisa lah, ini mah cukup aja ini ini surat Fajr. Begitu narik itu kan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wal fajr walayalin ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr. Ketarik. Ternyata tafakur dia di sendiri. Me time-nya tuh tafakur. Oh, dapat sebelumnya tuh. Aduh, nggak dapat ditarik dulu kopinya. Ya Allah, saya butuh sama kopi. Sama kopi aja butuh, apalagi sama engkau, ya Allah. Sama makhluk butuh, apalagi sama engkau yang pencipta. Nggak bisa apa-apa ya. Begitu mau diminum, ingat perbuatan. Minum kopi makhluk Allah halal bendanya. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu seruput ingat kepada kadar dari kopi. Ya Allah, engkau berikan melek loh di kadar ini. Ya Allah, mudah-mudahan melek saya itu melek yang penuh dengan ibadah, penuh dengan zikir. Begitu disedot turun. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Saya anti ngeluh saya. Nah itu kan. Jadi satu perkara akhirnya itu akan ditarik ke situ, akan bernilai ibadah itu akhirnya apa ya, ketemu dengan yang disampaikan Mas Irwan sama Mas Irwan dengan Mas Arif, gitu. Yang diaminin oleh Mas Gatot, ya kan? Mas Gatot tadi kan amin aja kan, gitu Kang. Gimana? Nanti mainnya ada gambaran lah ya, ada gambarannya. Dan itu akhirnya kita kita kuatkan, dan itu harus dilatih, Kang. Maka dalam perbuatan kita hari ini itu harus apa? Harus idrok silatubillah. Nah, jangan sampai hari ini problematika hari ini perbuatan manusia diawali dari apa? Perbuatan manusia itu diawali kan hari ini tuh begini. Gak mungkin jasmani dan rohani menyatu. Gitu. Diawali dengan gini. Ini alam semesta ini kelihatan, maka inilah yang disebutnya fisik. Ada yang tidak kelihatan, namanya abstrak, kan gitu. Maka dalam diri kita pun ternyata ada fisiknya, ada ruhiyahnya, ada jasmani, ada rohaninya. Gak bisa bersatu itu. Nah mulai dipisah-pisahkan, nanti akan menyurut kepada jasmani ini dunia. Nah, naiknya ya kan, yang realnya di sini jasmani, badan kita ini dunia. Ada rohani di dalam diri kita, akhirnya apa? Ya kehidupan nanti, spiritual. Nah dari gambaran itu hari ini manusia berpikirnya manusia ini tidak bisa menyatukan jasmani dan rohani. Dalam artian apa? Tidak bisa bersatunya antara dunia dan akhirat. Atau bahasa akhirat itu agama lah. Seolah-olah kalau saya nginjek dunia pol 100%, agama akan ketinggalan. Sok jujur, ini di umum loh ya. Kalau kita injek agama pol-polan, akhirnya nggak nyari duit. Kan itu mindsetnya. Dan itu harus dinilai ibadah. Yang ini dinilai nggak ibadah, kan parah loh. Akhirnya seolah-olah harus juhud, dan makna juhud juga salah.
menurun. Nah, khittatun fikriyatun tadi, menurunnya pemikiran muslim. Juhud diartikan dunia ditinggalkan, akhirnya ujlah, menyendiri gitu, bersemedi, bertafa kan gitu. Tapa apa tafa? Tapa pakai P ya. Tapak. Tapa gini loh ya. Tapak. Tepak gitu. Juhud itu akhirnya tuh meninggalkan dunia, nggak mau. Ya, gara-gara itu nih ya, itu kalimat juhud yang akhirnya disalahartikan. Akhirnya umat Islam kan menurun. Itu dari apa? Penurunan cara berpikir umat Islam. Sehingga juhud itu akhirnya harus apa? Harus compang-camping, harus nggak punya apa-apa. Baru itu kelihatan juhudnya begitu. Juhud itu ya idea itu 100% kepada Allah. Tapi aktivitas juga nggak hilang. Maka kalau dengan juhud arti yang pertama tadi pada umumnya hari ini, akhirnya manusia apa? Ujlah. Ujlah itu meninggalkan dunia, lari ke gunung, aktivitasnya ditinggalkan. Akhirnya apa? Ya betapa semedi. Padahal pembenaran benar dan salah itu ya bisa dinilai juga dengan syariat. Baran itu akhirnya manusia apa hari ini? Berpikirnya tuh ya kalau pengen ada sesuatu dua-duanya kegapai apa ya setengah-setengah. Kayak timbangannya begini. Nah, jadi dunianya kena, akhiratnya kena, tapi setengah-setengah. Oh, gitu. Itu keren. Seimbang. Nah, kalimatnya seimbang. Jadi kayak timbangan seimbang. Nah, ini pemikiran yang dimulakan yang tadi. Bahwa dunia itu tidak bisa bersatu. Akhirat ya dunia. Kalau diinjak 100% akan ketinggalan yang satunya. Satunya diinjak 100% ketinggalan satunya. Itulah yang akan menjadikan cikal berpikir sekularis. Terus Islam bagaimana? Islam itu mazazun madiyah biruh. Bergabungnya materi fisik dengan ruh. Materi adalah perbuatannya, ruh adalah idroksilatubbillah. Balik lagi ke yang tadi. Nah gitu. Apa di dalam idroksilatubbillah? Ada ketundukan syariat. Harus ada apa lagi? Ada ghoyah. Ghoyah itu apa? Ghoyah itu adalah ridwanullah, tujuan mencapai ridho Allah. Terus perbuatannya akan menjadi apa kalau dari sasaran? Qimah disebutnya. Kalimat kitab disebutnya ghoyah maksudiyah atau huwa ismun qimah. Tapi yang jangan lupa kita harus mengenal qimah. Jadi qimah itu begini, artinya itu gini. Qimah itu nilai perbuatan. Nilai itu bukan angka loh ya, tapi disebutnya itu sasaran. Kalau dari arti ya, goyah maksudiyah itu kan sasaran dari sebuah perbuatan. Dagang ya madiyah, nolong ya insaniyah, membantu. Terus Dua-duanya nggak bisa kan? nggak bisa. Jadi perbuatan itu sudah punya sasaran satu. Nah, jadi nggak mungkin begini. Antum harga kopi misalkan 5.000, nolong saya mah jadi 3.000, ya nggak bisa nolong, antum jualan sudah. Mau 3.000, mau 1.000, bahkan mau 100 rupiah, ya itu jualan madiyah. Kalau mau nolong maka beda, mas ini saya akan ngasih, gitu. Itu ngasih, nah, itu ngasih, insaniyah, kurang lebih begitu. Termasuk juga hari ini kegagalan umat Islam hari ini kan mensakralkan ya sesuatu yang nilainya itu sebetulnya sakofah. Yang sakofahnya ternyata yang dipelajari sakofah bigoiril Islam dan dituhankan. Seolah-olah nggak ada lagi ilmu kecuali ini. Nah, maka disebutlah khittatul fikriyah. Jadi kemunduran berpikir umat. Dan itu yang menjadi penyebab runtuh atau tidak bersatunya Islam.